Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Wiranata dengan NIM 4342401090 dari kelas TRPL 4C Pagi akan membahas tentang software security menggunakan studi kasus sistem manajemen stok. Oke, yang pertama yaitu adalah pentingnya software security. Bayangkan sebuah sistem manajemen stok di sebuah gudang atau toko. Sistem ini menyimpan data barang, jumlah stok, dan transaksi masuk keluar barang. Jika sistem ini tidak aman, maka data stok bisa diubah sembarangan, bahkan bisa dihapus atau dicuri. Akibatnya perusahaan bisa mengalami kerugian besar. Karena itu, software tidak hanya harus berjalan, tetapi juga harus aman. Dan berikutnya itu adalah konsep keamanan. Dalam sistem manajemen stok, ada beberapa konsep keamanan penting. Pertama yaitu adalah authentication, yaitu memastikan hanya user yang terdaftar yang bisa login. Kedua itu adalah authorization, yaitu membedakan hak akses antara admin dan staff. Kemudian ada confidentiality untuk menjaga data tetap rahasia. Integrity untuk memastikan data tidak dimanipulasi, dan availability agar sistem bisa digunakan kapan saja. Semua konsep ini harus diterapkan bersama-sama. Selanjutnya yaitu adalah Secure SDLC. Untuk membuat sistem yang aman, kita menggunakan Secure SDLC. Jika keamanan hanya dicek di akhir, biasanya akan membutuhkan biaya besar untuk perbaikan. Namun jika sejak awal sudah dirancang aman, maka risiko bisa dikurangi sejak dini. Dalam sistem stok, misalnya sejak awal sudah dibuat validasi input dan kontrol akses, sehingga celah keamanan itu bisa dicegah. Selanjutnya yaitu ada security requirements. Pada tahap berikutnya, kita menentukan kebutuhan sistem atau requirements. Dalam sistem stok, kebutuhan fungsional misalnya menambah dan mengedit data barang, sedangkan kebutuhan keamanan seperti password minimal 8 karakter atau session timeout. Jika kebutuhan ini tidak jelas, maka sistem bisa menjadi tidak aman. Selanjutnya yaitu adalah core security dan data. Dalam sistem ini, manajemen stok kita juga harus memperhatikan core security. Misalnya login authentication, pembagian role untuk authorization, dan memastikan data stok tidak bisa diubah sembarangan untuk integrity. Selain itu ada data sensitif seperti password user atau data supplier yang harus dilindungi dengan baik. Selanjutnya itu adalah use case and risk. Misuse case and risk management. Kita juga perlu memahami bagaimana sistem digunakan melalui use case. Contohnya admin menambahkan stok, namun kita juga harus memikirkan misuse case, yaitu bagaimana sistem bisa disalahgunakan. Misalnya input berbahaya seperti SQL injection. Dari sini kita bisa mengelola risiko dengan cara validasi input dan membatasi akses. Selanjutnya itu adalah security design and prinsip dasar. Pada tahap desain, keamanan harus dipikirkan sejak awal. Misalnya dalam sistem stok, sejak awal sudah ditentukan bagaimana semua user harus login dan memiliki role masing-masing. Dengan pendekatan ini, sistem akan lebih aman dibanding jika keamanan ditambahkan di akhir. Selanjutnya itu adalah core and additional security design. Dalam desain keamanan ada dua bagian utama, yaitu pertama core security seperti confidentiality, integrity, dan authentication. Kedua, additional security seperti validasi input, penggunaan HTTPS, dan keamanan database. Dalam sistem stok, keduanya harus diterapkan agar sistem benar-benar aman dari berbagai sisi. Selanjutnya yaitu adalah threat modeling. Kita juga melakukan threat modeling untuk mengidentifikasi ancaman. Contohnya dalam sistem stok itu ada spoofing yaitu login palsu, tampering yaitu mengubah data stok, dan denial of service yang membuat sistem tidak bisa diakses. Dengan mengetahui ancaman ini, kita bisa menyiapkan solusi sejak awal. Selanjutnya itu adalah vulnerability and secure coding. Pada tahap pengembangan, kita fokus pada vulnerability atau celah keamanan. Misalnya jika tidak ada validasi input, maka bisa terjadi SQL injection. Atau jika tidak ada autentikasi, maka sistem bisa diakses sembarangan.
Karena itu, programmer harus menerapkan secure coding untuk mencegah celah tersebut. Selanjutnya itu adalah praktik secure development. Dalam praktik, ya, developer harus menerapkan beberapa prinsip seperti validasi input, penggunaan hak akses minimal, dan penulisan kode yang rapi serta konsisten. Selain itu, mengikuti standar coding juga penting agar keamanan tetap terjaga. Dan terakhir yaitu adalah secure process dan environment. Keamanan tidak hanya ada pada kode, tetapi juga pada proses dan lingkungan pengembangan. Misalnya menggunakan version control untuk melacak perubahan, membatasi akses ke source code, dan melakukan testing secara berkala. Dengan begitu, sistem manajemen stok tidak hanya aman saat digunakan, tetapi juga aman dalam proses pembuatannya. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.